Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillahi bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah terlimpah kepada kita, terutama nikmat kehidupan ya, nikmat kehidupan yang sampai detik ini, nafas terakhir ini kita masih diberikan kenikmatan. Dan dengan kenikmatan itu kita masih bisa melangkahkan dan masih digerakkan hati kita untuk menunaikan kewajiban kita menjadi seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat fardu berjamaah yang insya Allah ini fadilahnya besar sekali ya, seperti yang setelah disampaikan guru-guru kita, Ustaz Endar, Ustaz Farhan, Ustaz Adi dan pemateri yang ada di sini. Semoga dengan melangkahkan langkah kita di Masjid Al-Hakim ini kita menjadikan insan yang senantiasa istiqomah dan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, terus menunjukkan kita bahwa inilah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, penuh dengan perjalanan yang panjang, namun kita tetap istiqomah. Kita tetap mengikuti ajaran beliau semoga sampai akhir hayat kita, sampai nafas terakhir kita masih diberikan rasa nikmat untuk mengikuti ajaran beliau. Dan semoga di akhir yang akhir nanti kita dipertemukan dengan saudara beliau, dengan keluarga beliau, dengan para sahabat-sahabat beliau, dan semoga dengan seluruh kaum muslimin yang taat kepada beliau di yaumul akhir, sehingga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Ustaz Farhan Hidayat, kepada Ustaz Endar, Ustaz Tommy, dan Ustaz Adi, dan guru-guru kami dan para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang insya Allah selalu istiqomah. Kita berharapnya istiqomah terus ya, jadi sehingga kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Dan tidak lain adalah kita mencari pahala dan rahmatnya Allah nanti gitu kan. Dan semoga kita menjadikan manusia terpilih nanti untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk mengambil tema, yaitu membangun rumah di surga. Sebelumnya saya sampaikan kepada Ustadz Hadi yang terima kasih yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebetulnya saya belum pantas ya untuk di sini, karena terus terang saya lebih suka mendengarkan gitu. Karena mendengarkan pun saya juga kadang-kadang belum bisa melaksanakan gitu. Tapi semoga dengan kebaikan seperti ini yang disampaikan kepada saya, terus kita belajar bareng ini, kita bisa terus belajar dan memperbaiki amalan ibadah kita, sehingga di kemudian hari kita tahu bahwa inilah ajaran yang diridhoi oleh Allah dan Nabi yang penuh dengan lika-liku perjalanan untuk menyampaikan amanah Allah ini, bahwa agama ini sangat luar biasa gitu, dan ini sangat mulia gitu. Baik, pada hari ini tadi saya sampaikan saya mengambil tema, yaitu membangun rumah di surga. Impian semua orang itu di dunia ini terutama, yaitu memiliki rumah yang indah tentunya, yang nyaman, terus yang ketika ditempati ini biasanya yang kita inginkan adalah yang luas gitu ya, yang indah tentunya, megah dan nyaman. Tapi tentunya rumah yang kita bangun ini tentunya kan harus mempunyai usaha yang luar biasa gitu.
usaha seperti apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus bekerja keras gitu. Ada beberapa cara ketika kita harus mendapatkan rumah misalnya. Kalau dulu kita sebelum punya rumah itu kita melihat DP-nya aja sekian, berarti kita harus ada usaha untuk menabung dulu gitu. Berapa rupiah yang harus kita keluarkan untuk konsumsi, berapa rupiah yang kita tabung untuk nanti di kemudian hari untuk DP-nya gitu. Nah, apakah semua orang itu bisa mewujudkan rumah yang seperti kita miliki pada saat ini gitu? Bisa saja sebenarnya. Tetapi bagaimana usaha yang kita lakukan itu dengan kesungguhan, namun tentunya dengan niat yang ikhlas dan tulus gitu. Jadi dulu saya masih ingat ketika di kajian yang dulu bahwa rumah yang diberkahi itu adalah rumah yang ketika kita menempati itu, saya masih ingat Ustaz Farhan menyampaikan, ketika kita menempati rumah itu kita menjadi jauh lebih baik gitu. Jadi rumah yang kita tempati baru itu memberikan kebaikan gitu, memberikan kebaikan yang terus menerus kepada kita. Dan kita berharapnya seperti itu. Jadi ketika kita di dunia kita mempunyai rumah yang indah, kita juga menjadikan manusia yang jauh lebih baik. Ketika istilahnya kita kan hijrah gitu. Bagaimana orang hijrah itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu dapat lika-likunya luar biasa gitu. Walaupun beliau seorang yang maksum dan beliau itu dijaga oleh Allah dengan para sahabatnya yang luar biasa, tetapi beliau juga ketika hijrah lika-liku sama dengan kita seperti itu. Nah, untuk mendapatkan rumah di surga, jadi tentunya ada beberapa hal yang harus kita upayakan dan harus kita usahakan. Tentunya dengan kita senantiasa melakukan hal-hal yang kebaikan gitu. Jadi sesuatu yang menimbulkan kebaikan, yang sifatnya hasanah. Jadi iman Islam kita yang tertuang yang tertancap dalam hati ini, ketika kita melaksanakan itu mengandung kebaikan gitu. Jadi bisa langsung tersalurkan langsung ke Allah Subhanahu wa taala dan ke sesama manusia gitu. Jadi dalam Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya tentang amalan-amalan apa yang apabila dilakukan manusia, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga. Nah, ketika kita membangun rumah di surga, tentunya pastikan tadi yang saya sampaikan, ketika kita membangun rumah itu ada beberapa tantangan. Tentunya jauh lebih berat ya ketika kita ingin mendapatkan surga, karena wujud surga itu kan sebenarnya kan kita nggak tahu gitu. Cuma kita sebagai seorang muslim itu harus meyakini bahwa itu ada gitu. Nggak boleh menyangkal bahwa kita seorang muslim itu surga seperti apa, nggak usah dipikirin. Kamu nggak usah gambar secara detail, nggak usah. Kamu bisa hindar sebenarnya. Tapi apa yang sudah dituangkan, sudah disampaikan oleh guru-guru kita, surga seperti ini yang di dalam Al-Quran seperti itu, yakinilah itu. Yakinilah bahwa apa yang ada di Al-Quran, yang disampaikan oleh sahabat, apa yang disampaikan oleh Nabi, guru-guru kita, adalah nyata gitu. Bahwa kadang-kala ada yang bertanya, selain kita, mohon maaf, kenapa sih kamu beribadah? Wong surga aja belum nggak kelihatan gitu. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai keluar dari kata-kata mulut kita gitu. Bahaya sebenarnya. Karena tidak secara langsung ketika kita mengucapkan itu ada sesuatu pengingkaran gitu. Nah, itu harus kita hilangkan itu. Nah, dari hal-hal yang disampaikan oleh guru-guru kita itu bisa menambah keyakinan bahwa surga ini benar-benar nyata gitu. Nah, ketika mendapatkan surga ini tantangannya luar biasa, karena kita harus berhadapkan dengan nafsu gitu. Nafsu siapa sih yang ngerecokin gitu? Ya setan gitu. Setan. Orang ketika dilahirkan sifatnya itu adalah menguasai. Itu pasti menguasai. Itu nafsu yang pertama itu. Makanya
kadang-kala kalau orang anak kecil baru lahir kan genggam kan tangannya kan, genggam. Jadi orang berpikir bahwa oh di situ orang semuanya pengen digenggam gitu. Kita penafsirannya seperti itu. Lah dengan keimanan kita, jadi ketika kita sering mendengarkan, terus mengikuti kajian seperti ini, terus mungkin kita berkumpul dengan orang-orang baik, ini akan menumbuhkan hal-hal yang menuju kita dalam hal kebaikan gitu. Nah, salah satu di antaranya ini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amalan yang pertama yaitu membangun masjid di dunia. Membangun masjid di dunia gitu. Jadi alhamdulillah ini yang digagas DKM, Ustadz Farhan dan teman-teman yang lainnya. Ini ketika kita membangun masjid ini kita bareng-bareng gitu. Berarti surga itu bukan milik perseorangan. Surga itu luas, surga itu milik semua orang, berhak semuanya. Nabi Adam dulu dari surga diturunkan ke bumi untuk menjadi seorang khalifah, ya nanti kembali lagi ke surga gitu. Jadi sangat betul ketika teman-teman DKM, teman-teman kaum muslimin muslimat ketika membangun masjid ini disampaikan gitu. Saya akan membangun masjid nih, berapa rupiah. Dengan niat dan ikhlas itu akan dicatatkan sebagai amal kebaikan dan akan dicatat menjadi pahala yang luar biasa. Karena dalam riwayat, dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Dari hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini luar biasa ya. Apakah membangun masjid ini hanya nominal gitu? Enggak. Apakah membangun masjid hanya dengan gambar saja? Enggak. Tapi mereka yang tidak punya materi, yang tidak punya pikiran, mohon maaf, tidak punya ide untuk bagaimana masjid seperti apa, tapi hanya tenaga sekecil apapun itu bagian dari kita untuk membangun masjid ini gitu. Jadi tapi dengan niat ya, saya masih ingat ketika kajian pertama Riyadhus Shalihin Ustaz Rasul itu segala sesuatunya itu diawali dengan niat. Niat yang baik itu ketika belum dilaksanakan pun itu udah dicatat dengan kebaikan gitu. Tapi ketika keburukan belum dilakukan itu nggak dicatat. Ini luar biasa gitu. Ini bagi saya itu beruntungnya umat Islam gitu ya. Jadi umat Islam itu sangat beruntung itu. Belum melakukan udah lah. Ini kita membangun masjid dengan sekecil apapun, kita udah dihadapkan dengan janji-janji yang luar biasa gitu Allah. Karena Nabi SAW itu bersabda seperti ini gitu. Bagi mereka yang bisa menyumbangkan kemajuan itu dicatatkan juga gitu. Karena masjid ini adalah representasi kaum muslim untuk melakukan segala aktivitas menuju kebaikan gitu. Mana ada orang ketika masuk masjid itu berbuat keburukan, jarang sekali gitu. Pasti timbulnya pasti kebaikan, walaupun sedikit gitu, itu pasti. Nah, semoga kita menjadi manusia yang senantiasa memakmurkan masjid sehingga kita menjadi bagian dari itu. Yang kedua yaitu menjaga sholat duha dan qabliyah zuhur. Ini selain sholat fardu ya, sholat fardu ini memang Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk sholat sunnah gitu ya. Nah, memang sholat fardu ini kan sholat yang dikerjakan ketika jam-jam kita sebenarnya jam-jam sibuk ya. Jadi kalau kita berpikirnya hanya materi saja gitu, itu pasti lolos. Tetapi kita ketika berangkat kerja, saya masih ingat dulu kita menyampaikan bahwa segala aktivitas yang ada di dalam kehidupan ini, kalau memang itu diniatkan lillahi ta'ala,
walaupun itu mencangkul, bekerja di kantor, tukang ojek, apapun, itu menjadikan pahala buat kita. Dan esensinya bukan cuma kita mendapatkan harta gitu, tetapi pahala juga yang kita dapatkan. Orang bisa mendapatkan harta, mohon maaf, orang musyrik juga bisa gitu, bukan non muslim juga bisa. Mereka hartanya lebih banyak gitu, Bill Gates siapa itu lebih banyak. Tetapi ketika kita meniatkan bahwa saya bekerja hari ini, saya niatkan karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, mudahkan segala urusanku, dekatkan dengan kebaikan, insya Allah harta yang kita peroleh, pahala juga kita peroleh, dan itu jauh lebih berkah. Nah, ditambah dengan sholat duha gitu. Sholat duha kan ada 3 ya. Jadi yang dikerjakan ketika awal masuk sholat duha, di pertengahan, di akhir gitu. Jedanya antara sholat subuh itu kan cuma beberapa kan. Setelah kita selesai seperti ini, ketika kita udah siap-siap, itu udah masuk gitu. Masuk sholat duha. Nanti di pertengahan kita udah duduk di kerjaan, tak. Cuma beberapa menit, itu udah masuk lagi tuh. Udah masuk lagi sholat duha. Terus nanti ketika beranjak lagi karena waktu terakhir itu yang paling bagus itu ada 3 ya, yang awal, pertengahan, dan itu di akhir gitu. Nah itu fadilahnya masing-masing ada fadilahnya gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sholat duha, minimal 4 rakaat kita bisa melakukannya, minimal 4 rakaat. Kalau bisa jangan ditinggal. Kalau mungkin Ustadz Endar, Ustadz Farhan, Ustadz Jadi, dan mungkin teman-teman yang di sini mungkin sudah biasa ya melakukan itu, dan semoga bisa istiqomah ya melakukan itu, walaupun mungkin berat gitu, tapi kita mencoba seperti itu. Saya punya teman di kerjaan, jadi dia kerjanya sebagai drafter ya, drafter. Saya lihat itu kalau sholat itu ya, sholat duha itu dia biasanya jam 10.45 biasanya, dia mendekati akhir. Itu saya nggak tahu ya, dia sholatnya nggak cuma 4 rakaat gitu, mungkin saking ininya kali ya, saking yakinnya, dan itu dia itu memang benar-benar, oh ini luar biasa nih fadilahnya. Dia melakukan itu terus-menerus gitu. Lah ini menjadi contoh buat kita, walaupun 4 rakaat yang kita lakukan ini fadilahnya luar biasa. Karena dalam riwayat, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat dan qobliyah zuhur 4 rakaat akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini Masya Allah nih, rumah di surga itu nyamannya kayak apa ya? Karena orang non-muslim ketika mereview Al-Quran itu, dia berkata surga itu bukan seperti di dunia, tetapi di situ adalah keindahan yang ada. Keindahan yang ada. Jadi surga itu indah sekali, karena itu di Al-Quran itu memang seperti itu gitu. Nggak ada rasa yang seperti di dunia ini, orang marah, itu luar biasa. Semuanya ada gitu, indah semuanya. Nah, ini rumah seperti di surga ini, yang rumah yang kita idamkan. Makanya orang kan banyak mengatakan bahwa rumah kita kan rumah surga kan itu. Rumah kita rumah surga, walaupun ini ya di musim panas ini, panasnya luar biasa, tapi kita tetap rumah kita ya rumah surga kita gitu di dunia gitu. Nah, moga-moga kita nanti bisa mendapatkan rumah di surga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan ini. Nah, salat duha ya, salat qobliyah zuhur itu ya. Kebanyakan yang saya lihat itu surat qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Kebanyakan 4 rakaat saya jarang. Karena apa? Kita udah sibuk dengan kerjaan kita gitu. Kita masuk ke masjid aja udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu kali ya, sebentar lagi ini belum di-print ini. Ini kayaknya kok biasanya 10 menit biasanya. Nah, itu kan pasti kita meninggalkan ini nih. Sunahnya itu pasti kita tinggalkan, pasti itu. Pasti, Pak.
Jadi kita udah sibuk sendiri gitu. Nah, alhamdulillah dengan kita duduk bareng seperti ini, terus kita bisa berteman dengan orang-orang baik, kan menyampaikan sesuatu yang menjadi kaidahnya orang muslim gitu, bahwa ini sholat ini bagus nih. Nah, 4 rakaat yang kita lakukan, saya pun sampai sekarang kayaknya 2 rakaat biasanya yang itu. Teman-teman pasti rata-rata 2 rakaat. Tapi alhamdulillah kita bisa awali dengan itu gitu. Semoga kita bisa melaksanakan 4 rakaat ini sesuai dengan sabda Nabi ini. Ada beberapa hal yang kadang-kala disampaikan oleh ulama terus guru-guru kita, bahwa standar kita ketika kita melaksanakan sholat hanya 5 waktu itu adalah standarnya orang beriman biasa gitu. Kenapa? Karena sholat wajib kan 5 waktu itu. Kalau kita hanya melaksanakan sholat wajibnya aja, standar sebenarnya. Standar gitu. Makanya ketika kita di atas standar itu, kita bisa melaksanakan sholat sunnah itu. Memang harus dipaksa, sholat wajib pun harus dipaksa gitu. Ketika kita di jalan, seumpama kita pulang, kita udah masuk sholat isya gitu, usahakan kita juga nikung lah gitu. Ada masjid kita masuk aja gitu. Walaupun masjidnya seperti apa, bacaannya seperti apa, tapi kalau udah masuk masjid, masuk. Karena nanti kalau sudah terbiasa, jadi nggak tenang juga kalau kita terus jalan aja gitu. Nah, dengan hal-hal seperti itu kan kita bisa melatih pada diri kita bahwa sholat ini memang sesuatu yang wajib gitu. Saya kadang-kadang ngobrol sama teman bahwa di sini kok jamaahnya banyak gitu. Seperti ini, jadi itu. Jadi tipe-tipenya memang macam-macam. Tapi tidak menjadi masalah ketika kita sebenarnya bisa memilih ya, antara sumama ketika kita sholat di jalan kita ada sholat isya gitu, di ini seperti ini bisa aja gitu. Tapi usahakan ketika sudah masuk itu kita usahakan juga. Sama ketika sudah masuk sholat zuhur, itu waktu untuk kritis Pak. Perut udah lapar, kerjaan udah separuh jalan gitu. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Ustaz Indra. Kalau saya amati ya, sebenarnya kita kerja kan dikasih jeda waktu ya, 3 jam istirahat, 2 jam istirahat, karena subuh nanti duha masuk 3 jam masuk, nanti zuhur kita istirahat, sholat, nanti 2 jam lagi kita kerja, jam 3 kita nanti sholat lagi tuh, iya kan? Terus nanti kita sholat lagi, nanti kita kerja lagi, jeda waktu 2 jam, jam 5, jam 6 masuk sholat maghrib lagi, jeda lagi, isya lagi. Makanya Coach Stephen ya, masih ingat Coach Stephen yang mu'alaf yang Chinese itu, saya itu sholat kerja itu hanya hiburan. Saya cuma menunggu waktu sholat aja. Ini perkataan yang dahsyat sekali sebenarnya, dahsyat Pak. Dia hanya menunggu waktu sholat aja kerja sebenarnya. Bukan utamanya kerja saya di sini. Karena jeda waktu 2 jam ini gini. Makanya saya kadang-kadang melihat ketika orang bekerja luar biasa kerasnya gitu mendapatkan kehidupan di dunia. Padahal dunia itu kan sebenarnya sudah ditentukan gitu. Berapa kadar rizkimu di dunia sebenarnya sudah ditentukan. Karena di Lauh Mahfuz itu sudah disampaikan hidup, mati, dan rezeki sudah ditentukan. Tinggal harta yang seperti apa yang akan kamu cari itu. Nah, dengan kita melakukan seperti ini kan kita lebih berkah gitu ya. Kita ibadahnya jalan, terus kita juga mendapatkan harta yang jauh diridhoi Allah. Karena kita mencari segala sesuatunya kan untuk kepentingan akhirat kan sebenarnya kan. Kita bekerja juga untuk zakat, infak, sedekah. Gitu. Kita berupaya itu. Jadi teman-teman kayak GJB yang sudah menyalurkan itu juga bagian dari pahala itu sebenarnya. Ustadz Farhan yang senantiasa memposting di grup
infak itu untuk memancing orang untuk berbuat baik, itu ibadah luar biasa gitu. Walaupun saya nggak pernah komen, tapi saya baca juga gitu sebenarnya. Tapi saya apresiasi dengan teman-teman yang istiqomah melakukan itu. Saya nggak bisa melakukan seperti itu, tapi kita berharap kita bisa bareng-bareng seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu yang tadi yaitu sholat rawatib 12 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Sholat 12 rakaat itu ada 2 rakaat qabliyah subuh, 4 sebelum zuhur dan 2 setelahnya, 2 setelah maghrib dan 2 setelah isya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi 2 setelah maghrib, karena maghrib biasanya waktunya sangat sempit ya. Jadi antara maghrib dengan isya kan sedikit, jadi waktunya itu sedikit, sehingga ini disebutkan 2 setelah maghrib. Selanjutnya itu membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini yang saya ini bahwa barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ahmad dari Mu'az bin Anas, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Jami nomor 6472. Ini makanya biasanya ada ketika di tarawih ya, dia ini ya, ada bacaannya ini Al-Ikhlas ya. Jadi mungkin mengambilnya dari ini ya. Jadi ada fadilah tertentu. Nah, karena dalam riwayat bahwa siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai ia merampungkan sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Nah, ini ada riwayat bahwa apakah hadis dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka mengatakan, bagaimana kami membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini Masya Allah ya. Jadi maka ketika habis sholat, imam kita biasanya kan ada bacaan itu ya. Jadi ada bacaan, kadang-kadang ketika kita malam Jumat gitu, kita biasa tahlilan, kita juga mengucapkan itulah. Ini sebenarnya hal-hal yang kadang tidak tersampaikan tetapi sudah dilaksanakan. Nah ini fadilahnya luar biasa gitu. Saya pun kita tetap istiqomah berusaha untuk melaksanakan itu gitu. Yang selanjutnya itu adalah membaca doa ketika masuk pasar. Ini menurut saya ini, saya juga baru tahu bahwa masuk pasar ini memang benar-benar ada adabnya gitu. Ilmu ada adabnya gitu. Luar biasa. Masih ingat ada sinetron di RCTI dulu? Apoy gitu loh, yang wali itu. Itu kalau mau masuk pasar, Pak, itu berdoa di depan pintu, Pak. Itu kalau mau masuk pasar itu di depan pintu. Saya dalam hati, ini kok orang mau masuk pasar kok berdoa gitu. Ternyata Masya Allah, ini dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan menuliskan untuknya 1 juta kebaikan, menghapus dosanya dari 1 juta keburukan, mengangkat untuknya 1 juta derajat, membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini dari hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim dari Ibnu Umar, dihasanahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini masuk pasar, Pak. Kalau masuk Shopee gimana, Pak? Kalau sekarang kan pasarnya kan Shopee, Pak. Jadi apa kita harus baca atau bismillah dulu atau kita mengucapkan itu? Tapi intinya ketika di situ ada transaksi yang melibatkan banyak orang, kita kan sebenarnya
minta dijauhkan segala sesuatu yang bersifat mudarat, jadi sesuatu yang bersifat keburukan itu kita minta dijauhkan gitu ya. Makanya di sini akan dihapuskan sejuta keburukan, mengangkat derajatnya gitu. Ini luar biasa gitu. Padahal orang beribu-ribu loh di pasar itu Pak. Jangan cuma di pasar cuma selfie gitu. Jangan cuma posting gambar di pasar seperti apa, tapi ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Luar biasa Pak. Selain kita mendapatkan daging, selain kita mendapatkan suasana yang nggak biasa di rumah, yang biasa sumpek di rumah, di pasar kan banyak orang dengan nuansa yang berbeda, hati kita menjadi enak, tapi kita mendapatkan kebaikan di situ gitu. Lah ini luar biasa ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kenikmatan kepada umat Nabi Muhammad SAW, bahwa umat Nabi itu apa ya, walaupun umurnya pendek tapi nilai ibadahnya itu luar biasa panjangnya, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Kalau 10 kebaikan, 10 kali setahun berapa? 360 kali berapa tahun, itu udah berapa tahun kita melakukan amalan kebaikan itu. Tingkatannya, derajatnya luar biasa gitu. Baru masuk pasar aja seperti itu gitu. Nah, ini semoga dan hal-hal kecil ini yang telah saya sampaikan, semoga kita bisa menggugah hati kita, terus bisa apa ya, memberikan pemahaman bahwa oh iya, kita hidup ini ternyata segala sesuatunya sudah diatur. Kita mau minum pun, kalau saya dulu minum biasanya karena ini ditenggak aja Pak, ternyata ada adabnya. Minum, angkat di gelas pakai tangan kanan, ucapin bismillah, tenggak sekali, langsung langsung dimasukkan, alhamdulillah. Jadi kalau dulu kan minumnya langsung dimasukkan mulut, gep. Ternyata itu kurang baik Pak gitu. Jadi kita kalau bisa melihat itu habaib itu kan satu kali minum terus cangkirnya gitu, terus langsung dilantilah seperti itu. Jadi bismillah kita masukkan, alhamdulillah. Itu selain kita sehat, energi kita meningkat, juga ada pahalanya di situ. Nah ini hal-hal kecil yang dengan kajian seperti ini yang biasa disampaikan guru-guru kita yang muka-muka istiqomah dan senantiasa membicarakan kita semua, kita menjadikan umat dan manusia jauh lebih baik gitu. Kita menjadi ya pendiam, tapi dalam hati kita tetap istiqomah dengan keadaan kita yang ya sebagai manusia yang tidak lupa dari kesalahan. Mungkin ini hanya kecil aja, jadi ini sudah 5:30 ya. Moga nanti kita bisa sambung lagi. Ada beberapa hal yang mungkin yang belum saya sampaikan, nanti ya kalau nanti ada kesempatan nanti saya sampaikan lagi. Intinya bahwa saya menyampaikan ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita selalu diawasi. Kita tidak lain hanya mengharapkan ridho dan nanti kembali lagi ke surga, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya di surga gitu. Makanya di TikTok itu kemarin saya baca, lagi capek-capeknya melihat postingan orang dipaksa untuk beribadah, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk puasa, daripada dipaksa masuk neraka, mendingan nggak dipaksa, kita bisa masuk surga gitu. Ini kan kadang-kala ya memang ada kebaikan TikTok atau ada kebaikan. Saya banyak belajar dengan postingan-postingan teman-teman, kadang-kala di WA, banyak di TikTok juga. Ada yang buruk juga di TikTok ya, tapi kita harus menyaringnya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini kita harus bisa menyikapi bahwa tidak semuanya buruk, tapi ada sisi kebaikan di situ. Tinggal kita bisa menyikapi dan melaksanakan semua itu. Mungkin ketika ada kekurangan atau kesalahan, mohon diluruskan guru-guru saya yang ada di sini, mohon. Dan ketika mungkin ada sesuatu yang ditambahkan, silakan. Semoga kita bisa mengambil dari apa yang saya sampaikan ini.
Kurang lebihnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.